Selamat datang. Hari ini sudah hari Senin, tanggal 9 November tahun 2020. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman hari ini. Oke, 3 kartu dari Lenormand yang sudah ditarik adalah persahabatan itu penting buat kita hari ini karena somehow mereka membantu kita memahami sesuatu, figure out something gitu. Tidak harus dia secara langsung, secara khusus, secara sengaja membantu kita, tapi kayaknya sumber dari kayak penemuan kita terhadap satu solusi untuk hidup kita, untuk diri kita, untuk hal yang kecil, besar, sedang di hari ini datangnya dari teman kita atau dari orang-orang di sekitar kita. Tidak harus teman, tapi seperti kita mendapatkan informasi dari orang lain di luar. Taming the wind. Ya, ini adalah simbol untuk mengingatkan kita pentingnya komitmen untuk hidup, ya, bahwa komitmen untuk hidup itu adalah hal yang dibawa harkat dari manusia, fitrah dari manusia adalah mempertahankan hidup. Seperti kita tanpa harus diajari, kita tuh seperti paham bahwa apapun yang terjadi, seberapa berat pun hidupmu, kamu udah janji sepenuhnya untuk mempertahankan hidup. Janji untuk terus bernafas, janji untuk melakukan semua yang bisa kau lakukan untuk mempertahankan nafas ada di dalam tubuhmu. Seperti itu kira-kira. Jadi, kadang-kadang kita ingin menyerah ya, untuk beberapa teman barangkali yang hidupnya berat ya, dan saya sama sekali tidak ingin memberi ide tentang hal itu, tapi bahwasanya fitrah kita adalah mempertahankan hidup, mempertahankan orang-orang terkasih kita selama mungkin, sebisa-bisanya. Bukan berarti kita tidak pernah rela melepaskan mereka, kita akan rela melepaskan kita, dan kita juga akan dengan besar hati mengangkat kepala ya, artinya itu kiasan bagaimana kita menghadapi hidup dan menghadapi mati, karena kita tahu mati adalah bagian dari hidup. Tetapi sepanjang kita masih hidup, yang kita lakukan adalah mempertahankan hidup itu sendiri. Entah kenapa informasi ini datang pada hari ini, dan yang ingin saya sampaikan bahwa semesta itu memastikan kita paham tentang pentingnya mempertahankan hidup. Ya, banyak hal yang bisa kita lihat ya, bayi yang punya insting menangis kalau lapar supaya dipastikan dia butuh makan, dia mendapat asupan makanan karena dia menangis, dia meminta. Kemudian ibu yang diberi insting untuk menyayangi, melindungi anak sepenuh hati, lebih dari dia mencintai diri sendiri. Itu adalah salah satu bentuk semesta memastikan kita paham bahwa mempertahankan hidup itu adalah hal yang paling fitrah, yang paling utama dari manusia yang lahir ke dunia. Ya, itu informasi yang pertama, dan entah kenapa itu sangat dominan rasanya. Saya juga ketika membicarakan itu adalah pesan utamanya, pertahankan hidup apapun maknanya nanti, karena teman-teman tahu ini pre-recorded, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depan, dan kita memang nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Kita hanya bisa prediksi dan kita bisa memahami setelah semuanya itu terjadi. Awaiting results. Ya, buat beberapa teman ini barangkali memang ada maknanya, bahwa ini mungkin antara hidup dan mati. Paling tidak judgment. Ya, judgment apakah ini akan hidup atau mati. Ini nggak harus tentang nyawa manusia ya. Karena kalau kita tarik ini bacaan umum adalah tentang misalnya apakah ini cinta yang dengan pertemanan. Misalnya saya ambil contoh, sembarang contoh. Itu bisa diteruskan atau tidak. Ini cintanya atau pertemanan ini hidup atau enggak. Dan kita menunggu satu hasil, adalah satu revelation, satu pemahaman dari dalam diri kita. Sakral chakra ini adalah tentang bagaimana kita menikmati hidup. Hidup fisik itu seksual,
ya. Barangkali tabu kita bicara seksual, tetapi apa sih yang paling menggerakkan kita, apalagi orang dewasa? Biasanya adalah semua yang terkait dengan seksualitas, ya, yang terkait dengan kenyamanan, kemewahan, kebahagiaan, kesenangan, hiburan. Itu adalah bagian dari diri kita, bahwa kita memang butuh semua kebahagiaan itu untuk kita menjadi hidup. Ya, itu adalah sumber dari kehidupan yang membuat kita hidup, yang membuat kita berkembang biak. Itu dasarnya tadi semua. Keinginan atau permintaan dari tubuh kita yang sebenarnya kalau dilihat dari kacamata semesta adalah memastikan kita keberlangsungan hidup manusia itu terus berjalan. Sakral cakra. Nah, setelah kita paham bahwa panggilan-panggilan hati, desire, keinginan, hasrat dari diri kita adalah sesuatu yang menggerakkan kita dan membuat kita stay alive, maka kita mampu mendengarkan pesan yang lain yang lebih daripada itu. Jadi, ini ada dua tingkatan kalau menurut saya dalam bahasan hari ini. Ketika tahap pertama kita adalah memahami secara instingtual. Yang kedua adalah kita memahaminya dengan logika kita, pemahaman kita yang lebih tinggi. Dan barangkali buat beberapa orang tidak hanya logika tetapi sesuatu yang sudah diyakini tingkatnya lebih tinggi lagi, yaitu yang spiritual. Wow. Oke. Hari ini bulan ada di Leo dan barangkali itu ya pembahasan tentang how to live alive happily, ya. Bersinar itu adalah energinya Leo yang pada saat ini dia sextile dengan Merkurius yang ada di Libra. Jadi kita seperti paham bahwa ini loh caranya kita bahagia. Kita seperti mendapatkan kemampuan untuk memverbalisasi, memahaminya secara logika. Dan kemudian karena Merkurius ada di Libra, barangkali memang ini tentang hubungan kita dengan orang lain yang membuat kita bahagia. Tidak harus hanya percintaan atau seksualitas, tetapi juga yang lebih dari itu. Bagaimana sentuhan kita kepada anak menyentuh kembali pipi kita dengan penuh rasa cinta, itu membuat kita luar biasa bahagia pada hari ini. Tapi kita lihat ada yang tension di sini adalah Venus dengan Mars. Jadi kalau saya lihat di sini, either ini adalah hal yang positif karena kan tension itu tidak selalu berakibat negatif. Tension memang membuat kita tegang. Tapi karena ini Venus dengan Mars, ini barangkali juga gairah yang luar biasa yang kita tidak bisa tahan untuk tidak masuk ke dalam panggilan insting tersebut. Itu pertama. Yang kedua adalah ketika kita harus mengalami pertentangan yang hebat, mungkin ini di dalam diri kita, mungkin juga dengan orang lain, ketika ada nilai-nilai yang keindahan tentang keinginan, itu kita harus memilih mana yang paling cocok dan paling sesuai pada saat itu, karena oposisi adalah tentang memilih ini atau itu. Dan pada saat ini barangkali kita perlu memilih yang lebih halus, karena kebahagiaan biasanya itu adalah utamanya. Barangkali ada kombinasi dengan sesuatu yang lebih raw, lebih mentah, tetapi memang kebahagiaan yang sebenarnya itu tidak pernah menyakiti, karena kalau menyakiti itu ada sesuatu yang salah di dalam situ dan harus ada healing di dalam itu. Walaupun kadang-kadang orang suka dengan sesuatu yang rough ya, yang keras, tetapi sebenarnya itu adalah kebutuhan untuk healing. Ya, itu utamanya. Kemudian saya ingin menambahkan dari yang lebih detail di sini. Bulan juga oposisi dengan Ceres. Jadi pada saat ini kebahagiaan itu harusnya tidak berbayar. Kalau kebahagiaan itu kita harus beli, ya barangkali itu adalah pertanyaan hari ini. Ya, jadi kalau misalnya di dalam satu waktu pada hari ini kita berpikir, gue pengennya melakukan ini sih, ya, tapi aku harus bayar sekian, atau aku harus merelakan sesuatu dari diri saya
itu lepas, dan itu sebenarnya sesuatu yang saya tidak rela lepas, maka jangan, karena ini adalah memilih kebahagiaan yang sejati itu tidak berbayar, tidak harus ada yang dikorbankan. Itu sepertinya yang ingin disampaikan pada hari ini. Dan karena bulan membentuk iot dengan North Node, itu tujuannya itu banyak ya. Ini kan di 25 derajat, 20 derajat tengahnya adalah ada Jupiter, ada Pluto, dan ada Pallas Athena. Ini pilihannya adalah higher level. Jadi kalau kita harus memilih, pilihlah sesuatu yang tingkatnya, cara berpikirnya lebih tinggi dan berorientasi pada masa depan. Jadi yaitu tadi, kalau misalnya ada pilihan untuk masuk ke dalam area yang sangat menggairahkan, apapun maknanya di situ, ingat, kira-kira kalau kita masuki area itu, bagaimana konsekuensinya ke depan? Karena sudah ditunjukkan di langit. Iya, jadi memang kayaknya situasinya pada akhirnya kita tidak mengambil tawaran tersebut atau apapun yang tersedia di depan. Kita lebih baik menunggu dan membiarkan diri kita merasa sendiri, mungkin merasa terabaikan, mungkin kita juga rasanya nggak enak banget menolak sesuatu yang kayaknya begitu menggiurkan. Tetapi kayaknya hari ini memang arahannya adalah jangan ambil yang menggiurkan tersebut, karena mungkin kita perlu melihat konsekuensinya di masa depan. Oke, saya ambil messages from spirit untuk hari ini. All your power is right now, so it doesn't matter what happened in the past. Jadi, barangkali apapun tawaran yang menggiurkan tadi, itu di masa lalu kita akan ambil. Dan kemudian orang yang menawarkan tersebut akan mengatakan, pura-pura gak suka, biasanya lo suka kan? Jangan, itu udah di masa lalu. Sekarang, pada momen ini, kamu masih punya pilihan untuk mengatakan iya atau tidak. Ambil pilihan, semua berdasarkan konsen, berdasarkan kesadaran dari kita, paham tentang semua apa konsekuensi dari pilihan kita hari ini. Oke, itu bacaannya buat teman-teman. Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.